Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah drone bermuatan bahan peledak meluncur ke Bandara Internasional Arbil, wilayah semi-otonom Kurdistan yang menampung pasukan koalisi anti-jihadis pimpinan Amerika Serikat. Dinas Kontraterorisme Kurdistan melaporkan pukul 9:58 malam waktu setempat, sebuah pesawat tanpa awak atau drone berisi bahan peledak ditembak jauh di dekat Bandara Internasional Arbil tanpa menimbulkan korban atau kerusakan. Semua personel Amerika Serikat berhasil ditemukan dan tidak ada yang terluka atau mengalami kerusakan di pangkalan maupun aset Amerika Serikat di area tersebut. Namun insiden ini merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir di kawasan tersebut. Sebagai informasi, Arbil adalah ibu kota wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak Utara. Wilayah ini dikenal relatif stabil dibanding bagian lain Irak, namun juga menjadi markas penting pasukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang beroperasi dalam misi kontraterorisme, khususnya untuk menekan kebangkitan kelompok ISIS dan jaringan ekstremis lainnya. Bandara Arbil sendiri menampung pangkalan militer koalisi, menjadikannya target simbolis dan strategis bagi kelompok yang ingin menentang kehadiran militer asing di wilayah Irak. Para analis menilai bahwa serangan ini kemungkinan besar berkaitan erat dengan konflik tidak langsung atau proxy war antara Iran dan Amerika Serikat. Mengingat sebelumnya telah terjadi ketegangan antara dua negara setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel, di mana Tehran juga membalas dengan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Hingga kini belum ada kelompok yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Arbil. Namun intelijen Amerika Serikat dan Irak diyakini sedang menyelidiki keterlibatan jaringan milisi pro-Iran seperti Kataib Hezbollah, Asaib al-Haq, dan faksi dalam Hasib al-Sabi. Ini lantaran kelompok bersenjata di atas telah berkali-kali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dengan modus dan pola yang konsisten, menggunakan drone rakitan atau rudal jarak pendek. Serangan tersebut menambah panjang daftar serangan drone dan rudal yang belakangan menghantam fasilitas militer dan infrastruktur strategis di Irak. Sejak tahun 2021, pangkalan-pangkalan tersebut telah menjadi sasaran lebih dari 100 kali serangan menggunakan drone, roket, dan mortir. Beberapa lokasi paling sering diserang termasuk Bandara Arbil, Pangkalan Al-Asad, Bandara Baghdad, dan Bandara Kirkuk. Pada tahun 2022, laporan militer Amerika Serikat mencatat ada sekitar 30 insiden serangan. Sementara sepanjang 2023 sampai 2024 terjadi lonjakan signifikan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan kelompok milisi pro-Iran seperti Kataib Hezbollah dan Harakat Hezbollah al-Nujaba. Terbaru, pada pekan lalu, hanya beberapa jam sebelum gencatan senjata mengakhiri perang 12 hari antara Iran dan Israel, serangan drone tak dikenal juga menghantam sistem radar di dua pangkalan militer di Baghdad dan wilayah selatan Irak. Dengan meningkatnya eskalasi di wilayah Timur Tengah, banyak pihak khawatir serangan semacam ini dapat memicu konflik berskala lebih besar jika tidak diredam melalui jalur diplomatik. Sejatinya pangkalan militer Amerika Serikat di Irak seperti Al-Asad Air Base di Provinsi Anbar dan pangkalan dekat Bandara Erbil menjadi posisi krusial dalam kerangka operasi melawan ISIS dan dukungan kepada pasukan Irak. Namun, sejak konflik Israel-Hamas bergulir pada bulan Oktober 2023, mereka juga mendapat tekanan dari kelompok bersenjata pro-Iran seperti Islamic Resistance in Iraq dan Kataib Hezbollah. Serangan yang berlangsung bervariasi antara drone, roket, hingga misil balistik memperlihatkan eskalasi signifikan dalam ancaman di Irak. Serangan ini konsisten muncul sebagai respon terhadap keterlibatan Amerika Serikat mendukung Israel, terutama dalam konteks Perang Gaza. Kelompok seperti Islamic Resistance in Iraq menyebut serangan sebagai bentuk solidaritas dan pembalasan atas kampanye Israel dan operasi Amerika Serikat terhadap Iran atau Hezbollah. Iran diduga turut berperan dalam insiden-insiden tersebut. Iran disebut telah memberdayakan kelompok-kelompok ini secara finansial dan intelijen. Kelompok tersebut sering disebut sebagai proksi, berupaya memaksa Amerika Serikat mengurangi kehadiran militer, serta menciptakan tekanan politik domestik di Baghdad. Awalnya menggunakan roket dan misil jarak jauh, kini taktis menggunakan drone berdaya ledak.
menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dan adaptasi terhadap sistem pertahanan Amerika Serikat. Meskipun sejumlah personel mengalami luka, sebagian besar hanya mengalami luka ringan dan tidak ada korban jiwa baru-baru ini. Namun serangan yang terus-menerus ini meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk berespon diplomatik atau militer. Serangan ini memunculkan desakan di parlemen Irak agar pemerintah Baghdad meninjau ulang perjanjian penempatan pasukan Amerika Serikat. Sentimen anti-Amerika Serikat menguat, memicu perdebatan nasional mengenai kemerdekaan serta suverenitas Irak. Setiap eskalasi milisi memberi Iran posisi tawar atas Amerika Serikat, menunjukkan konflik tidak lagi hanya di Syria atau Teluk, namun juga peregangan di pusat Asia Barat seperti Irak. Selama 2 dekade terakhir, kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah telah menjadi pilar dalam kebijakan luar negerinya. Pangkalan-pangkalan strategis di Irak, Suriah, Yordania, dan Teluk Persia memainkan peran penting dalam memerangi terorisme, mendukung sekutu regional, dan mengimbangi pengaruh Iran. Namun sejak awal Perang Gaza pada Oktober 2023, pangkalan-pangkalan ini semakin rentan diserang oleh kelompok milisi pro-Iran, menjadikannya target strategis dalam konflik yang makin melebar. Serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah mencerminkan bahwa kawasan ini tetap menjadi titik nyala geopolitik. Milisi pro-Iran tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur, bahkan meningkat dalam kecanggihan dan frekuensi. Amerika Serikat yang ingin mengurangi ketergantungan militer di luar negeri justru menghadapi dilema, tetap bertahan untuk menjaga pengaruh dan keamanan sekutu, atau mundur dengan resiko kehilangan kontrol regional. Bagaimanapun, Timur Tengah telah lama menjadi medan tempur konflik geopolitik, perebutan pengaruh, dan medan perang proksi antara kekuatan besar dunia. Sejak Amerika Serikat melakukan intervensi militer ke Irak pada tahun 2003, kehadiran militer dan diplomatiknya di wilayah ini telah menjadi simbol dominasi sekaligus penolakan. Kini, 2 dekade kemudian, sebuah fenomena baru muncul, yaitu pejuang-pejuang lokal dan kelompok perlawanan regional semakin berani dan sistematis dalam menghadapi dominasi Amerika Serikat. Jika pada dekade-dekade sebelumnya, milisi dan pejuang lokal di Timur Tengah hanya merespon secara reaktif terhadap operasi militer Amerika Serikat, kini mereka telah mengubah strategi. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi aktif menyerang pangkalan militer, konvoi logistik, bahkan situs-situs diplomatik Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan wilayah Teluk. Beberapa kelompok bahkan telah berani mendeklarasikan misi mengusir Amerika Serikat dari tanah Arab. Sesuatu yang dulunya dianggap retorika kosong, kini menjadi bagian dari taktik harian mereka. Kenaikan keberanian ini tidak terjadi dalam ruang hampa, tapi karena ada faktor utama yang mendasarinya. Setelah penarikan mendadak dari Afghanistan pada 2021, persepsi bahwa Amerika Serikat tidak lagi berniat bertahan lama di kawasan ini menguat. Milisi-milisi menganggap kehadiran Amerika Serikat mulai rapuh, menjadikannya momentum untuk menekan hingga keluar. Kemudian agresi Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 dengan dukungan penuh dari Washington telah memicu gelombang kemarahan dari dunia Arab dan Islam. Pejuang di Irak, Suriah, Yaman, hingga Lebanon menganggap perlawanan terhadap Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Lalu soal dukungan Iran dan poros perlawanan, kelompok seperti Kataib Hezbollah, Harakat Al-Nujaba, dan Ansarullah Houthi mendapat dukungan logistik dan strategis dari Iran. Negara itu memposisikan diri sebagai pendorong utama gerakan anti-Amerika di kawasan melalui yang disebut poros perlawanan atau Axis of Resistance. Kini para pejuang tidak hanya memiliki AK-47 dan mortir, mereka telah menggunakan drone bersenjata, roket jarak menengah, hingga rudal balistik kecil. Semua itu meningkatkan akurasi serangan dan kepercayaan diri mereka menghadapi kekuatan seperti Amerika Serikat. Para pejuang ini tidak hanya berperang dalam dimensi militer, tetapi juga simbolik. Serangan terhadap pasukan Amerika Serikat dilihat sebagai pembalasan terhadap penjajahan dan intervensi Barat selama puluhan tahun. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan musuh fisik, tetapi juga menggugah dunia Arab dan Islam untuk bersatu.